Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Happy weekend buat kalian semua. Malam ini kita akan reading. Seperti biasa, readingnya misteri. Karena misteri itu adalah membiarkan kartunya bertebaran, nanti baru diambil kesimpulan. Tapi sebelum reading, kita ritual candle terlebih dahulu untuk mengirim energi healing, energi booster buat kalian. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Wah, langsung silau. Ini mejanya, taplaknya aku belum ganti. Agak gimana gitu, maklum lah ya. Kita masih pakai attract love ya. Oke. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift, ngasih tips, ngasih thanks, juga aku ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you sekebon. Disclaimer dikit ya, readingan aku selalu bercerita tentang kamu dan dia, siapapun dia tersebut. Dan readingan ini hanya fun belaka, general reading. Jadi hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan. Bisa juga lompat-lompatan, ya bisa jadi sudah terjadi, sedang terjadi, atau hati-hati kalau belum terjadi. Makanya aku selalu larang ya, kalau nggak ada masalah cinta nggak usah nonton tarot. Jadi kalian harus bijak dalam menyikapi readingan aku, jangan ditelan bulat-bulat ya. Nanti keselak sendiri. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan produk spiritual juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi atau yang ada di kolom produk di sini nanti. Ya, itu dari Shopee, tapi bukan punya aku, tapi produknya produk spiritual. Oke, udah selesai. Kita lihat konektor antara kamu dan dia. Apa ini? Ten of Swords, malah hubungannya belum apa-apa udah gelibetan ya, sakit. Hubungan yang melukai, entah melukai satu sama lain atau hanya salah satu yang dilukai oleh salah satunya. Hubungan yang penuh dengan kebangkitan nasional. Artinya kebangkitan itu adalah untuk bangkit setelah angka 10 itu berakhir, mulai lagi ke angka 1. New beginning, melepaskan kepedihan, melepaskan keperihan. Oke, energi dia saat ini ada Seven of Cup ya, lagi dihadapkan dengan situasi pilihan. Ada clouded judgment, artinya lagi ada energi galau, bingung. Ya, ada energi kayak sulit untuk memilih, mengambil sikap atau many option lainnya. Ini juga tentang keinginan-keinginan, harapan-harapan. Misalnya pengen punya ini, pengen punya ini, pengen punya itu. Mana dulu yang mau dibeli ya, yang mana dulu yang mau diprioritasin. Perkara jajan aja bingung dia. Kemudian di sini ada Queen of Pentacles tuh kan, lagi merenung tentang masalah finansial.
ya lagi banyak mengupayakan supaya hidupnya bisa nyaman lagi, damai lagi, tenang lagi, ya, memprioritaskan uang di atas segalanya, pengen punya kehidupan yang layak dalam segi finansial. Ini juga lagi banyak ngeluh tentang masalah keuangan. Aduh, duitku habis lebaran. Kemudian di sini ada Knight of Pentacle. Wah, kartunya Pentacle lagi. Lagi banyak kerjaan nih kalau aku lihat ya, lagi banyak praktikal atau lagi kayak slow steady juga, hard workingnya tapi niatnya kuat tapi pergerakannya lambat. Pergerakan ini tergantung ya, kalau udah tekadnya kuat tapi kalau pergerakannya lambat entah karena situasi atau keadaan, ini akan menjadi suatu yang apa ya, mendatangkan hasil juga lambat sih, seperti itu ya. Oke, energi kalian di sini ada Nine of Pentacle, berlawanan arah ya. Dia lagi kerepotan masalah uang, kamu mah nyaman-nyaman aja nih. Nine of Pentacle lagi banyak, bisa dikatakan ya, setidaknya kalaupun baru habis-habisan ya setidaknya masih ada simpanan. Ada kenyamanan, ada kemapanan, ada kesuksesan. Ini beberapa siap-siap, ada rezeki mau datang. Abundance, luxury, self buat kalian. Beberapa sudah mengalami situasi financial freedom, artinya memang nggak tahu ya, memang keturunan atau kelahiran dari orang kaya sehingga uangnya nggak ada habisnya, atau ya memang ya penghasilannya sudah di atas rata-rata. Kemudian sini ada temperance, ada kestabilan yang kalian rasakan saat ini. Tapi ini juga ada energi menimbang-nimbang ya, kalau aku lihat ada energi jugglingnya juga dalam mengambil sikap atau keputusan. Artinya juggling ini bukan berarti membuat kalian galau, tapi ini lebih kepada passion, sabar, seperti itu. Karena kalian tahu kalau terburu-buru takutnya nanti salah mengambil sikap. Kemudian sini ada Page of Pentacle, manifestasi. Lagi banyak yang melakukan manifestasi, ada ambisi-ambisi atau offering-offering yang ingin kalian lakukan. Beberapa di antara kalian ada juga yang sedang mempersiapkan hadiah buat seseorang. Siapakah gerangan? Oke, kita lihat apa yang sudah, sedang, atau pernah terjadi antara kamu dan dia. Oke, di sini ada book, ada ring, moon, woman. Yang nonton hampir 80% woman. Atau 70%, 30%-nya maskulin. Ini apa tadi? Ini ada garden. Bottom of the deck-nya woman lagi. Mengamati, memantau, stalking, curiga, cemburu, jealous. Kecurigaan memunculkan yang namanya kecemburuan. Dari cemburu akhirnya muncul yang namanya emosi. Emosi yang tidak direm. Akhirnya sudah lepas kendali. Hubungannya di sini ada book, ada yang sudah tutup buku, ada juga yang hubungan ini dirahasiakan ya. Ini adalah hubungan gelap atau hubungan yang disembunyikan, third party misalnya, atau nggak dapat izin restu dari keluarga walaupun nggak third party, mau nggak mau diam-diam nih jadinya ngumpet-ngumpet seperti itu. Kemudian ring, ada yang merencanakan pernikahan atau salah satu bahkan kedua belah pihak ada yang sudah memiliki pasangan resmi, sudah menikah, sudah ada cincin. Kemudian the moon, banyak kekecewaan yang terjadi, banyak lamunan, banyak kesedihan, banyak curhatan, banyak hal yang benar-benar ingin dikeluarkan secara unek-unek, menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah dalam hubungan ini. Tapi sepertinya banyak yang memendam. Mungkin ya takut menyampaikan, takut diemberin, atau takut menyampaikan, takutnya ujung-ujungnya nanti berimpactnya kayak efek domino atau kemana-mana. Kemudian di sini woman tadi nih punya pesona, banyak single parent di sini atau single mother atau wanita-wanita yang sudah mapan atau sukses ya. Ini tentang pesona, ketertarikan secara fisik,
Ini juga energi masih suka jeling sana, jeling sini. Masih suka playing around. Kemudian sini ada garden, ada yang hubungannya cinta sesaat atau one night stand atau TTM. Ini juga tentang pertemuan di tempat yang rame. Artinya mungkin waktu bertemu sama dia itu lagi ada acara kumpul-kumpul, ya nggak tahu acara apa nih, misalnya kondangan kah, reunian kah, kenduri kah, atau di gereja atau di tempat lain di mana kalian bertemu banyak orang. Itu dia. Oke, kita lihat dari tarotnya. Wih. Belum sayang, belum waktunya jatuh. Sabar ya. Udah gak sabar dia pengen keluar. Sabar, sabar. Malam minggu jangan begadang, tidur cepet, besok jogging. Cari cemilan di tempat jogging, magician. Itu kebiasaan mami ya, kalau minggu sengaja jogging, tapi jogging tuh cuman alibi, padahal yang dicari sarapanan. Oke, di sini ada Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Ace of Wands. Berbisa, hubungannya toksik. Kemudian di sini ada Hierophant, tuh hubungan pembelajaran. Kemudian ada The High Priestess. Walala, komplit banget ya. High Priestess, Hierophant, kartu pasangan nempel berdua. Sama-sama dapat pelajaran kalian berdua. Nggak yang kamu, nggak yang dia. Sebenarnya kehadiran kalian itu adalah berkah satu sama lain. Kenapa Mi kok bisa berkah? Ya, orang yang hadir sakit hati, kecewa. Masa Mami bilang berkah? Berkah secara spiritual. Ya, kalau secara ambisi, hasrat, nafsu, nggak berkah. Dalam artian apa? Ya, kalian hanya memiliki ketertarikan fisik, tapi secara spiritual kalian dipertemukan untuk untuk dibelebet, untuk akhirnya bisa bertransformasi. Dibedong dulu biar sakit, nggak bisa bergerak, ya, sementok-mentoknya sampai benar-benar sakit, baru kalian nanti dibukakan jalan oleh semesta. Itu magician, kalian berdealing sama seseorang yang tricky, ya, punya banyak akal muslihat, tipu daya, banyak kebohongan juga, atau punya trik-trik tertentu buat meluluhkan hati kamu, tapi memang maksudnya adalah bersenang-senang. Ibarat kita lagi melihat sulap itu seperti apa? Melihat magician. Kita senang, kita tertawa, kita terhibur, tapi kita nggak tahu perbedaan penipu sama magician beda tipis. Karena mereka punya cara untuk menipu tapi tidak terlihat. Itu dia. Ya, kemudian ada Three of Wands, jalan masih panjang, terlalu banyak jampe-jampe dalam hubungan ini. Maksudnya afirmasi ya. Aku pakai kartu ini soalnya. Jadi kayak hubungan ini tuh memang penuh dengan doa dan pengharapan. Ya Tuhan, ya semesta, mudah-mudahan dia jadi jodohku. Mudah-mudahan dia ninggalin pasangannya. Mudah-mudahan begini begitu. Ya, terlalu banyak harapan yang kamu naikkan ke langit atau dianya. Banyak harapan-harapan atau ekspektasi-ekspektasi yang terlalu berlebihan. Padahal ini hubungan mungkin buat dia adalah baru saja dimulai. Baru saja mau melihat kamu itu seperti apa. Kamu itu bisa nyamanin nggak? Kamu itu bisa lebih baik daripada mantannya nggak? Atau kamu tuh bisa gimana lah menurut sudut pandang dia. Tapi nyatanya mungkin tadi, namanya orang sudah menjalin hubungan, sudah merasa terikat, pasti pingin tahu lebih banyak. Sementara dia mungkin pengennya ditutup-tutupin apa yang menjadi rahasia dia atau apa yang menjadi privasinya. Akhirnya hubungan ini hanya hangat di awal, baik di awal.
perhatian-perhatian segala macam semuanya terlihat di awal. Masuk ke fase berikutnya sudah terlihat loyo, terlihat slow motion. Entah dia yang berubah atau memang dia kembali ke sifat dasar atau basicnya. Ya, jadi kadang-kadang sifat dasar seseorang itu ada yang pendiam. Waktu menggoda, waktu pengen kenalan, getol banget. Banyak cara yang dilakukan, tapi nanti udah merasa dapat, sudah merasa tenang, ya buat apa lagi aku ngerayu-ngerayu? Ngapain masih romantis-romantisan? Orang udah didapat kok. Seperti itu. Ini hubungannya juga banyak trust issue dari pihak lain, pihak ketiga, pihak keempat atau pihak kelima. Bisa jadi lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga. Ini juga tentang adanya adat istiadat yang menjadi pertentangan juga dalam hubungan kalian. Apakah ini tentang perbedaan warna kulit, perbedaan suku, atau perbedaan marga juga mungkin jadi bahan pertimbangan dalam hubungan kalian. Trust issue terlalu banyak terjadi, bisa jadi masuk dari dalam atau dari dalam keluar. Karena aku juga lihat di sini terlalu banyak curhatan. Ya, bisa jadi mungkin kamu ngobrol ke teman kamu, dianya juga ke teman-temannya. Akhirnya ngeblank, nggak mendapatkan masukan atau respon positif. Yang terjadi adalah saling, alah udahlah kalau orang kayak gitu mah ditinggal aja, buat apa dipertahanin, pasti gitu. Begonya kamu mau begini, masa kamu terus yang memberi effort, dia enggak. Aturan yang tadinya hubungan itu bisa kalian perbaiki pelan-pelan, tapi karena masuknya trust issue tersebut akhirnya membuat kalian jadi berjarak. Itu ya. Kemudian sini The High Priestess. Ini ada dualitas atau ada dua kepribadian. Kalau lagi marah, marahnya minta ampun. Kalau lagi baik, baik. Kestabilannya tergantung dari fleksibilitas. Kestabilannya itu terjadi tergantung dari effort yang diberikan. Lagi banyak memberi yang baik-baik, maka memberikan effort baik. Tapi kalau lagi cuek, effortnya juga dibalas dengan ketidakbaikan. Cemburu, kesel, marah, merasa dicuekin, merasa diabaikan. Tapi kalau lagi sayang-sayangan, apapun diberikan di sini. Jadi semua itu tergantung dari salah satu yang memberi dulu. Kalau memberikan perhatian, ya baik, apapun maunya diberikan. Bertanya kabar dulu, ya baik, bakal diladenin. Tapi kalau diem, balas diem. Artinya jadi kayak silent treatment. Itu, ya. Oke, kita lanjut. Banyak yang berbeda usia dan ada berbeda agama juga ya di sini kalau aku lihat. Nah ini banyak. Saran aku kalau kalian dari awal sudah tahu nih. Misalnya kan kita nggak bisa pungkirin di Indonesia masih berpatokan pada yang namanya keyakinan agama ya. Kalau kalian baru kenalan sama seseorang ternyata dia nggak sama keyakinannya sama kamu, udah deh tinggalin dari awal. Jangan bikin dalam hubungan, nanti tahu-tahu repot sendiri. Ya, kecuali kalau salah satu memang mau mengalah. Itu yang jadi pertanyaan. Oke, kemudian sini ada Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kenapa nih ada beban berat dalam pikiran dia? Kemudian ada The Wheel of Fortune. Kemudian di sini ada Eight of Wands, tuh pengen datang, pengen komunikasi. Nah, udah stalking kalian di sosial media. Posting lah yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Makin panas dia. Atau kalian jangan-jangan udah flexing-flexing nih, udah gimmick-gimmick. Kemudian ada Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini terbalik ding. Ada Hangman. Banyak hubungannya menggantung tanpa kejelasan, tanpa validasi yang tuntas dalam hubungan ini. Kalau sudah berpisah, tapi banyak yang sudah berjedah sih. Karena tadi udah tutup buku di sini, ya. Energi kalian secara keseluruhan Ace of Swords, defensif. Banyak ide-ide kreatif yang lagi ada di pikiran kalian untuk ada yang mau maju, ada yang mau nyerang balik. Ada yang ingin membalas juga. Karena ini ada warna hijau, lambang sakit mah. Kalau secara finansial lambang uang, tapi di sini tadi ingin melepaskan rasa sakit. Ya. Ingin mengeluarkan unek-unek yang ada di pikiran. Artinya kalau memang punya kesempatan ingin terkoneksi atau kembali berbicara sama dia, ini artinya ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan, ingin kalian luapkan. Tapi ada beberapa juga yang mungkin di kubu kepo ini sedang berupaya maju dengan ide-ide barunya. Mungkin kemarin melupakan dengan cara A gagal, sekarang mencoba cara B gagal, coba lagi cara-cara terus, tapi berupaya tetap maju.
ya. Sampai di sini kalian ngerasa ada yang namanya sudah berdamai dengan sakit itu, ya sudah. Ya, fokusnya adalah maju. Ada dualitas tentang halu sama kepo. Oke, seseorang ini kalau yang aku lihat ya, ada sesuatu yang membebani dirinya saat ini. Entah ini beban pikiran atau beban-beban lain atau beban finansial. Ya, ada sedikit energi kayak ingin lari dari permasalahan. Asal jangan lari dari kenyataan. Bisa bunuh diri nanti, bundir. Ya, yang jelas di sini ada keinginan melepaskan segala sesuatu yang memberatkan kehidupan dia, memberatkan pikiran dia. Karena sepertinya dirinya tuh kayak ngerasa kayak di ujung tanduk, ya. Ini ada jarum, kalau kecocok aja dikit, ini bisa membuat dia mati suri atau membuat dia jadi kayak nggak bisa bergerak lagi, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sementara tujuan hidup dia masih panjang. Ya, ini juga tentang Wheel of Fortune di sini tidak bercerita tentang keberuntungan aja ya. Ini adalah tentang keberuntungan yang mungkin saja sudah hilang dari dirinya. Karena ada bayang-bayang gelap yang selama ini menghantui diri dia. Jadi kayak rasa bersalah dari sesuatu yang sudah dia lepaskan itu. Makanya nggak heran di sini pikirannya mulai terbebani, ya. Bagus-bagus mungkin kemarin hubungannya baik-baik, ditinggalkan demi mencari energi baru, ambisi baru, atau hal-hal baru yang menurut dia lebih menarik. Tapi padahal apa yang dia kejar ambisinya belum tentu dia dapatkan. So yang terjadi apa? Overthinking dalam diri dia. Kemudian di sini ada Queen of Wands, masih punya ketertarikan sama diri kalian, tapi juga masih ibaratnya menjaga ego ataupun gengsi. Karena tadi ada rasa bersalah yang dia rasakan, mungkin dia pernah meracuni kalian. Bukan meracuni secara harfiah ya, artinya pernah menyakiti perasaan kalian, pernah membuat kalian terluka atau kecewa. Jadi kayak ada kesadaran tapi nggak berani untuk mengungkapkan, untuk menyampaikan. Apalagi kalau dia mungkin kemarin mengghosting kalian atau pergi menghilang begitu aja. Ini ada hubungan toksik. Ini banyak racun di kartu ini ya. 1, 2, 3. Racun. Racun. Jadi ini kalau yang aku lihat ya, mungkin ada perasaan bersalah dalam diri dia tuh karena tadi pergi tanpa kabar, tanpa berita, tanpa ngasih tahu deh gitu ya, mengghosting atau banyak hal yang dia tinggalkan dalam hubungan kalian, masalah-masalah ya, atau perasaan yang dia tinggalkan aja, kalaupun nggak ada masalah lain itu udah membuat kalian benar-benar kecewa. Jadi di sini kesadaran ini menggiring dia tuh jadi kayak numpuk di dalam diri dia, dalam pikiran dia. Sadar dengan kesalahan-kesalahan atau menghadirkan situasi yang tidak jelas tadi atau menggantung tadi. Energi stalkingnya kuat juga di sini kalau yang aku lihat. Banyak yang LDR tapi belum bertemu, berarti masih virtual ya. Jadi kayak itu tadi euforia di awalnya ini yang kurang baik, kurang bagus. Jadi awalnya tuh kalau ngobrol, akhirnya lama-lama kalian bosan, kalian kehabisan bahan. Akhirnya kayak ya udahlah, dia jadi kayak kutu lompat cari yang lebih bergairah lagi atau mencari yang lebih asik lagi, seperti itu. Oke, temanya apa ya? Rasa bersalah kian menumpuk di hatinya. Rasa bersalah kian menumpuk di hatinya. Rasa bersalah kian menumpuk di hatinya. Emang apa sih kesalahannya? Kita lihat. Kenapa dia merasa bersalah? Apa kesalahannya? Kalau nggak ada yang cocok dengan energi tadi, langsung ya cut off ya. Ada Queen of Wands lagi. Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Magician. Belum apa-apa dia udah nyesel sama perbuatannya yang di atas, berasa bersalah. Au.
Kemudian ada Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Nah, ada yang udah kebuka. Kemudian di sini ada The Chariot, Cancer. Ini walaupun kartu vice versa, tapi aku nggak baca vice versa ya. Aku tetap membacakan pada topik poinnya. Jadi perasaan bersalahnya kenapa? Karena dia selalu menyakiti kamu dengan membanding-bandingkan kamu dengan orang lain. Atau membanding-bandingkan tentang kecantikan, kegantengan. Kok kegantengan sih? Kecakapan. Atau membandingkan, tuh coba lihat dia pakai baju gitu bagus, mestinya kamu gitu, tuh coba lihat ini begini. Atau membandingkan dalam artian ya tadi ya, dia suka tebar pesona, membandingkan antara orang yang baru atau yang dia baru lihat sama kamu segeran yang mana, buah sama sayur kali, fresh me itu ya, artinya masih suka tebar pesona, masih suka melihat sesuatu secara fisik seperti itu. Kemudian rasa bersalahnya adalah kayak mau enak sendiri, mau nyaman sendiri aja. Artinya ini juga memanfaatkan kamu ya. Artinya dia menjalin hubungan sama kamu, dia tahu kalau kamu itu adalah orang yang memang tulus sama dia, memberikan kenyamanan, ketenangan atau hal-hal lain. Sementara dia sadar, akhirnya merasa bersalah karena dia cuma memanfaatkan sisi baik dalam diri kamu. Karena kamu mungkin royal, memberikan apapun yang menjadi keinginan dia. Magician, rasa bersalahnya ya sudah ngakal-ngakalin kamu ya, sudah memanfaatin kamu kayak tukang sulap tadi, sudah ngilang begitu aja, sudah tricky atau sudah menghadirkan situasi toksik dalam hubungan kalian. Rasa bersalahnya juga karena terlalu mengontrol kalian di sini. Ya, mungkin dia banyak pegang kendali dalam hubungan kalian sehingga dia mengontrol, dia mengurung atau dia membatasi diri kamu sehingga kamu kadang-kadang lupa jadi diri siapa. Padahal kamu mungkin dulunya ceria, akhirnya jadi pemurung. Mungkin dulu kamu cantik, cakep, sama dia jadi malah gak keurus, sibuk ngurusin dia aja. Ya, atau hal-hal lain yang membelenggu kamu keluar dari jalur hidup kamu ketika kamu belum ketemu sama dia. The Chariot di sini juga ya, yang membuat dia merasa bersalah, pergi begitu saja dengan cepat. Menganggap hubungan ini hanyalah hubungan singkat atau menganggap hubungan ini hanya hubungan yang buat seneng-seneng aja. Jadi jangan berharap banyak. Misalnya kita baru kenal, dia ngerasanya tuh kayak baru PDKT, sementara kamu mungkin perasaannya sudah dalam dengan perhatian-perhatian yang dia berikan. Mungkin dia ngerasa memberikan perhatian bukan sekedar ke kamu aja, ke siapapun mungkin dipukul rata aja. Aku juga ke yang lain bersikap dan berperilaku seperti itu. Jadi kalau misalnya aku melakukan hal yang sama-sama kamu, dia ngerasa bahwa ya kamu yang menganggap itu sesuatu yang lebih. Karena nih orangnya suka tebar pesona, jadi kadang-kadang gak bisa menanggapi orang yang suka tebar pesona, dia ini baik sama kamu itu karena memang benar-benar tulus, atau memang itu dasar sikapnya, sifatnya kayak gitu. Jadi bisa ke siapa aja pun begitu. Itu ya. Oke, kita lihat lagi rasa bersalahnya ke kamu apa lagi. Per zodiak nanti ya, Senin ya. Besok aku ada acara. Tadi aku mau reading hari ini, tapi agak pegal. Tadi aku dari Tabanan, soalnya mampir ke rumah Haikal. Udah lama nggak berkunjung sejak dia pindah rumah. 2 jam perjalanan ke sana, 2 jam ngamprok, ngobrol, 2 jam lagi balik ke Uluwatu. Aduh, apa ini? Ada yang masuk sembarangan. Kita lanjut ya, rasa bersalahnya apa di sini? Ada Two of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Strength, Leo, dan ada Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Energi dia secara keseluruhan Five of Pentacles. Lagi bokeh ay. Seneng banget si Mami sih. Udah kelihatan tadi di sini. Tuh lihat lagi rest. 5 koin itu artinya ketidakstabilan secara finansial. Tuh duduk udah kayak pengemis kalau disesuai gambar ya. Tapi dia nggak sampai kayak gitu. Dalam artian keuangannya lagi nggak stabil. Makanya nggak heran tadi. Pengen ini pengen itu, nahan diri dulu. Ngerem dulu, nelen ludah aja, glek-glek.
Oke, rasa bersalahnya kemana? Ya, tentang pilihan. Artinya dia merasa bersalah mungkin ketika kamu menanyakan tentang pilih mana aku atau dia, pilih apa, atau tentukan sikap, tentukan pilihan, tapi dia malah menunda-nunda, nggak memberikan pilihan yang tepat, ya, tarsok-tarsok. Nah, akhirnya ketika hubungan ini berjeda, berjarak, atau berpisah, ada penyesalan di situ. Kenapa kemarin aku nggak cepat-cepat yang ambil sikap atau pilihan itu. Kemudian di sini ada Four of Cup. Ini juga sama, hampir sama ya. Tentang pilihan lagi. Karena di sini memang belum punya tujuan dalam hubungan ini, sehingga dia ngerasa waktu menjalin hubungan sama kamu, ya, seberapa banyak pun yang kamu berikan sama dia, jatuhnya kayak dia nggak pernah cukup dan nggak pernah puas, more and more lagi. Sementara ketika kamu mempertanyakan kejelasan dalam hubungan ini, dia masih belum bisa menjawab itu. Cuman bisa menghela nafas saja, atau bahkan menghindar. Daripada berantem, mending kabur dulu deh, gitu. Kemudian rasa bersalahnya di sini ada Page of Wands. Ini juga terlalu banyak gombalan atau terlalu banyak rencana, planning atau janji, tapi ujung-ujungnya di PHP-in atau ujung-ujungnya nggak terrealisasi janji-janji yang dia berikan kepada kamu. Jadi juga merasa bersalah dia di situ, ya, numpuk lah udah semakin banyak. Kemudian nih ada Strength ya, yang membuat dia merasa bersalah juga, sudah memanfaatkan kamu. Di singanya sampai kurus kerempeng, kurus kering. Ya, sudah meluluhkan hati kamu, sudah manfaatin kamu, malah ninggalin kamu seperti itu. Ya, kamunya sudah jatuh hati ke dia, sudah masuk ke dalam jebakan dia, atau sudah masuk ke dalam perangkap dia, tahu-taunya malah ditinggalin. Ya, akhirnya kurus kering. Diet gratis. Kemudian di sini ada Knight of Cup ya, rasa bersalahnya tadi ini hampir sama, tebar pesona. Gampang meletakkan rasa ketertarikan terhadap lawan jenis, atau kalau yang LGBT mungkin yang sesama jenis ya. Jadi pokoknya dia itu kalau lihat yang kinclong, yang licin, yang kalau ditemplok lalat aja kepleset, wah langsung deh matanya senang jelurak. Wih cantiknya, wih gantengnya, boleh nih gitu. Oke, kita cek zodiak. Itu ya rasa bersalah yang kian menumpuk di hatinya. Mengabaikan kamu paling besar sih. Zodiak Cancer, Aquarius, Libra, Aries, Gemini, Scorpio. Bottom of the deck-nya Leo. Inisial nama ada IR, D, Q, E, T, S, P, F, U, N, A. Fun. B. IRD. Banyak yang memanfaatkan secara finansial. 14, 31, 4, 2, 1. Kenapa sih readingan tuh finansial aja yang masuk? Selingkuh aja yang masuk. 25, 5, 17, 20, 13. Bottom of the deck ada 6. Mari kita baca buku anak-anak. Sabar paling dalam. Masih membaca di halaman 164. Bisa jadi ketika kau sibuk meratapi hidupmu dengan menangis bersedih sehingga keinginan untuk mengakhiri semuanya, di luar sana ada seseorang di sepertiga malamnya merintih untuk segera dipertemukan denganmu. Menangis dalam doanya hanya karena merindukanmu. Ia berharap kau tetap ada tersenyum untuknya. Cocok nggak sama bacaannya? Tuh kan, rasa bersalah kian menumpuk di hatinya. Udah mulai rindu, nangis sepertiga malam di pojokan. Halo. Oke, ayah-ayahku, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih udah menonton. Bye, ai.